dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Pada keduanya dihaturkan terima kasih. Selanjutnya. Dan tibalah kita di acara inti, yaitu penyampaian kajian oleh Al-Mufrad Al-Ustaz Ali Maulana MI Al-Fahad, pembimbing Yayasan Muslim Madani. Sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin ibnu Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama niat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf sunnatan lillah ta'ala. Alhamdulillah, ini seri kajian ke-275. Ya, kita mengawali sejak 2018, sudah hampir 7 tahun, dan kita bersyukur 7 tahun itu kita bisa gunakan dengan hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat, yang menyampaikan ilmu yang insya Allah bermanfaat, yang hadir insya Allah dapat juga ilmu yang bermanfaat. Dua jenis kebermanfaatan ini adalah ciri dan tanda keberkahan. Tadi yang dibacakan oleh adik kita Azimah dan oleh Zahro sari tilawahnya itu adalah beberapa ayat di sekitar 70-80 surat Al-Qasas. Ya, surat Al-Qasas itu adalah surat yang berarti qasas atau kisos gitu ya. Qasas itu bermakna kisah-kisah. Jadi kumpulan beberapa kisah yang salah satu di antara kisah yang dibahas adalah tentang Qarun. Qarun kalau dalam bahasa Indonesia disebut karun. Harta Qarun itu berarti harta karun. Kenapa? Karena memang orang kita susah nyebut COVID. Susah nyebut kof. Jadi nyebutnya karun, harta karun. Kenapa disebut harta karun? Harta karun itu menunjukkan saking banyaknya harta Qarun saat itu. Sampai-sampai setiap harta yang ditemukan di muka bumi, dari galian, yang ada di bawah tanah, yang ada di tengah hutan, yang ada di dalam laut, kalau ketemu sampai-sampai nisbahnya itu merujuk kepada karun. Oh, ini hartanya karun, hartanya Qarun, saking banyaknya. Jadi karun ini adalah umatnya, atau Qarun ya, Qarun ini adalah umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus kepada Bani Israel. Bani Israel itu adalah ya bani yang paling banyak diutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Paling banyak Nabi Musa itu ya kalangan Bani Israel. Ya, Nabi Isa itu juga sama. Ya. Beberapa nabi yang turun temurun itu menunjukkan
betapa keras kepalanya orang-orang Israel, Bani Israel, keras kepala dan sulitnya mereka untuk diajak untuk kembali kepada kebenaran firman Allah. Dalam Al-Baqarah pun terjadi ngeyel-ngeyelan, tawar menawar, disuruh nyembelih sapi yang bagaimana, sapi yang warna kuning bagaimana, sapi yang tidak dipakai bajak, sapi yang ini bajak, terus hampir mereka itu tidak jadi karena saking banyak persyaratan yang mereka ajukan. Intinya mereka tuh nggak mau sebenarnya, tapi mundur-mundur sehingga mengada-ngada syarat-syarat yang akhirnya sebenarnya mempersulit diri mereka. Padahal kata Allah bilang sembelih sapi, sudah sapi apapun sebenarnya boleh. Tapi karena mereka sendiri yang mempersulit diri, sapi yang bagaimana? Warnanya kuning, yang pakai untuk bajak atau tidak? Nah, dan terusnya. Jadi sebenarnya dalam agama ini ada perkara-perkara yang sebenarnya mudah. Tapi kadang kita saking ngeyel, keponya sehingga kita sendiri yang mempersulit atau menambah syarat-syarat itu. Ya. Itu tentang korun ya. Tema kita pada kesempatan ini adalah bagaimana agar kita tidak menjadi orang yang kufur. Ini tema yang sangat umum dan sering. Tetapi semoga ketika tema yang sering dan umum itu disampaikan tidak membuat kita jemu, tidak membuat kita bosan. Karena kita ingin mengupas satu hadis Rasulullah Muhammad SAW, lagi-lagi dari kalangan Bani Israel. Yang mana kalangan Bani Israel ini adalah orang yang jelas hidup sebelum Rasulullah SAW, yang ada dalam sabda Rasulullah dalam hadis yang sangat panjang. Ya, tolong diingat-ingat. Ada 3 jenis manusia. Ada 3 orang manusia yang diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidupnya, dan mereka ini 3-3-nya semua dari kalangan Bani Israel. Ya, ini hadis yang sangat panjang. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dulu ada di antara kalangan Bani Israel itu 3 orang yang diuji sama Allah. Yang pertama siapa? Orang yang kena penyakit kulit, orang yang kusta, dia lepra, ya, dia nanahan, dia kulitnya dia bau, dia busuk, dia berdarah, dia pokoknya yang gatel-gatel. Ya, itu yang naudzubillah. Pokoknya mukanya ndak karuan, kulitnya, sehingga ndak ada yang mau mendekati dia, menjauhi semua. Ya, udah begitu ndak punya harta, lengkap sudah penderitaannya. Orang yang kedua adalah orang yang botak. Kita dari sini paham bahwasanya zaman itu botak itu adalah aib. Botak itu adalah sebuah kehinaan. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang banyak orang malah milih botak. Ya, dia gak dianggap gaya hidup, style. Jadi Corbuzier itu aslinya tidak botak, tapi dia botakin dirinya. Udah dianggap keren. Solid itu botakin dirinya. Kalau zaman dulu botak itu sebuah aib. Makanya di pondok pesantren itu pelanggaran kalau laki itu adalah dibotak. Itu penanda dia habis ngelanggar. Memang ada juga yang botak itu karena nazar. Misalnya dia ranking 1, saya nazar, saya botak, ada. Tapi umumnya orang itu menganggap rambut itu apa? Mahkota, kehormatan. Nah, kami dulu kelas 5 naik ke kelas 6 itu kami di Jundi. Jundi itu ukuran 1 cm atau 2 cm kayak abri. Ya, itu seumur-umur kita pernah nyukur. Karena dulu kami nggak pernah botak. Botak itu hanya yang melanggar. Bukan karena tidak pernah melanggar, lebih tepatnya karena nggak ketahuan gitu saja. Jadi ketika itu sekali satu angkatan di Jundi dicukur kayak abri gitu sebagai bentuk kesyukuran dan kebersamaan. Tapi kalau botak itu umumnya karena melanggar. Nah, jadi yang kedua ini orang yang botak. Yang pertama sakit kulit, yang kedua botak, yang ketiga orang yang buta. Nah, sekarang saya tanya sama jamaah, dari ketiga jenis manusia ini, kalau kita ketemukan di zaman sekarang, saya rasa kita sepakat semua kalau ketemu orang yang sakit kulit, yang parah, menular dan sebagainya, kita jauhi. Dan umumnya dia akan dikucilkan di tengah masyarakat. Orang botak nanti dulu. Orang botak itu belum tentu zaman sekarang berarti dia hina atau dia diremehkan. Tapi orang buta, saya hampir bisa pastikan rasa yang ada dalam diri kita adalah rasa kasihan.
Jangan kita apa? Saya nggak ada orang bilang, buta, dasar buta, nggak ada. Ya, yang misalnya kalau dia mungkin apa cacat yang lain, mungkin kita akan ejek, mungkin akan ada yang mengejek. Tapi kalau buta itu secara naluriah kita akan punya simpati. Saya kemarin beberapa hari lalu ketemu seorang qori, dia hafid Quran, buta. Dari mana itu Saya orang rambut, ya. Itu buta. Saya kagum itu. Kagumnya begini, ya Allah, kita ini mata kita jelas berdosa sudah. Ya, kalau kita pakai ngaji ya pahala kan. Tapi dibandingin sama dia yang buta sejak lahir, dosa mata kita pasti lebih banyak daripada dia. Dan dia hafiz Quran. Aduh, saya terpukul. Jadi ngelihat orang yang buta hafiz Quran itu geleng-geleng kagum takjub. Kalau dia nggak hafid Quran saja kita kadang simpati, kita tuntun ya, kita apa namanya denden gitu kalau dia nyebrang. Apalagi dia hafid Quran, semakin segan sungkan kita. Nah, jadi 3 jenis manusia ya. Yang pertama tadi apa? Sakit kulit, yang kedua botak, yang ketiga dia buta. Akhirnya semuanya ini punya kekurangan. Saat itu botak dianggap kehinaan, buta pun dianggap sebuah musibah atau ujian dari Allah. Udah gitu semuanya miskin. Ini cara Allah ya, cara Allah menguji hambanya itu macam. Ini hadis Rasulullah mengatakan ada malaikat yang diutus Allah menyerupai manusia, berwujud manusia, nyamar sebagai manusia. Dari sini kita paham bahwasanya malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah untuk berubah bentuk sesuai izin dan kehendak Allah. Ini malaikat itu bisa. Dan kalau malaikat jadi manusia pasti dia berubah jadi malaikat manusia yang gagah, yang rupawan. Ya, itu malaikat. Malaikat pasti jadi orang yang gagah, ganteng dan seterusnya. Akhirnya dia datangi orang pertama, orang yang sakit kulit tadi. Wahai Bapak, begitulah ya. Saya lihat Anda cukup menderita, apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Ya, dah pasti ditebak jawabannya. Ketebak jawabannya, dia ingin sembuh. Orang-orang menjauhi saya karena saya sakit kulit ini. Jadi saya ingin agar penyakit saya ini dihilangkan. Artinya saya disembuhkan, diganti dengan wajah yang bersinar, paras yang rupawan, kulit yang bersih, yang wangi dan seterusnya. Atas izin Allah, malaikat yang berwujud manusia itu mengusapkan tangannya ke tubuh daripada orang yang sakit kulit ini dan izin Allah sembuh. Sebelum pergi dikasih modal. Modalnya apa? Ini hadis Rasulullah panjang gitu. Saya coba bacakan artinya saja karena kalau bacakan hadisnya cukup. Ya. Jadi dikasih modal. Kamu paling suka apa? Jadi pertama tadi pertanyaannya, kamu mau apa? Pengen sembuh, dikasih. Yang kedua, kamu mau apa untuk modal? Karena saya mau pergi nih. Oh, saya suka unta. Zaman dulu belum ada iPhone. Zaman dulu belum ada belum kepikiran punya motor, mobil, dan rumah. Yang dia pikir saat itu adalah tunggangan atau hewan ternak yang paling elit adalah unta yang dia minta. Ya, oleh Allah melalui perantara malaikat ini dikasih unta yang sudah mengandung, ya, hamil. Dia hamil, ya artinya dia sudah bunting begitu akan punya anak. Dikasih, senang sekali, luar biasa, senang sekali. Dia bersyukur, terima kasih Tuhan. Akhirnya dia pergi. Malaikat ini pergi ke orang yang kedua, ya orang yang tadi yang botak. Yang botak itu juga sama. Kamu mau apa? Saya mau tumbuh rambut saya mau gagah, saya mau ganteng. Nah, jadi orang memaknai rambut saat itu begitu istimewa, begitu berharga, begitu mahal, sehingga botak pun dianggapin. Jadi dia pengen punya rambut. Lagi diusapkan sama malaikat atas izin Allah, tumbuhlah rambutnya dan sebelum pergi ditanya lagi, kamu apa? Nah, tadi sudah yang pertama minta unta, yang kedua saya minta sapi. Dikasih sapi juga yang sedang akan melahirkan, yang ngandung. Oh, sudah berterima kasih, senang dia. Terus dia pergi yang ke orang yang ketiga. Yang ketiga ini yang buta. Buta ditanya, kamu apa? Ya tentu sama. Jadi kita itu sebenarnya manusia ini punya keinginan banyak sekali sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing.
ustazah nih jamaah itu kalau ditanya satu-satu, kalau kita seandainya kata saya kita mengusapkan lampu gitu ya, ketemu jin gitu dalam film-film, ditanya beri kamu satu permintaan saya, pasti dan bisa jadi apa namanya permintaan kita tuh beda-beda. Ya kalau yang secara umum pengen masuk surga, husnul khotimah. Tapi kalau nggak sedang mikir itu pasti ada yang pengen rumah, ada yang pengen hutangnya lunas hutangnya, ada yang pengen kendaraan, ada yang pengen haji, ada yang pengen umroh, ada yang pengen ini terus beda-beda. Nah saat itu pun sama permintaan daripada orang ketiga itu pasti juga pengen saya ingin dikembalikan penglihatan saya ingin melihat indahnya dunia, saya ingin ibadah kepada Allah dan seterusnya. Maka diusapkan, dikasih isyarat dan dia melihat. Dikasih apa? Mau dikasih apa? Yang pertama tadi minta unta, yang kedua minta sapi, yang ketiga minta kambing. Kambingnya pun jadi dikasih anak-anaknya. Jadi intinya singkat cerita, lembah yang tadinya gersang, nggak ada apa-apa itu disuburkan dan akhirnya beberapa tahun kemudian datanglah kembali malaikat itu untuk menguji ketiga hamba Allah yang sudah diberikan nikmat dan kesembuhan itu. Jadi padangnya itu lembahnya sudah penuh dengan unta. Unta ini dimiliki orang yang tadi sakit kulit sudah sembuh itu, udah ganteng ya. Yang kedua yang botak ini sudah menjadi juragan sapi. Yang ketiga orang yang buta tadi itu yang sudah sembuh ini jadi juragan kambing. Jadi semuanya sudah menjadi juragan pengusaha-pengusaha. Maka alhasil ketika itu malaikat datang lagi menyamar dengan kondisi kebalikannya. Kalau kemarin dia datang sebagai seorang saudagar, nyamar sebagai pemuda laki yang gagah, yang kaya, yang siap mengobati dan siap membantu. Dia datang yang kedua ini datang sebagai orang yang sangat miskin. Yang malaikat menyamar menjadi orang yang sangat miskin. Makanya kalau kita baca hadisnya ini panjang sekali ceritanya. Jadi dia menghadap lagi urutannya sama. Dia tanya kepada orang tadi yang sakit kulit yang sudah disembuhkan itu, yang juragan apa ini? Juragan unta. Wahai bapak, saya ini musafir, saya nggak punya uang lagi, saya nggak tahu jalan, saya kelaparan, saya ini miskin. Pokoknya dia sebut keluhannya semua. Saya hanya bergantung pada Allah dan Tuhan. Yang bisa nolong saya hanya Allah dan Tuhan. Boleh nggak saya minta satu saja bantuan, 1 ekor unta? Apa kata orang yang pertama nih? Oh Pak, ini nih hasil kerja keras keluarga besar saya. Ini warisan dari kakek moyang saya. Ini dari bapak saya. Saya berusaha mati-matian. Kamu enak-enak aja mau minta. Oh enggak bisa. Akhirnya diingatkan sama malaikat itu. Diingatkan. Ini kasih sayang Allah ya. Dikasih kesempatan kedua. Setelah dia menolak itu masih diingatkan sama malaikat itu. Pak, bukannya bapak dulu adalah orang yang penyakitan, nggak ada yang mau sama bapak. Ini juga dikasih pasti dari Allah. Enggak Pak, saya ini hasil kerja keras saya, ini hasil apa namanya warisan. Jadi dia ingkar, dia mencari pembenaran bahwasanya beralasan ini itu dan sebagainya. Lalu diancam. Jadi malaikat itu datang memberikan informasi, ngasih hadiah, nyembuhkan, terus lagi apa? Meminta bantuan, mengingatkan, terakhir mengancam. Baik. Kalau seandainya apa yang Anda katakan itu dusta, Allah akan menarik semua nikmat yang Anda rasakan sekarang. Oh silakan. Terus akhirnya dia tinggalkan. Dia pergi ke orang yang kedua. Orang kedua juga sama. Ya ditanya, dia minta dia ngaku malaikat itu, aku sebagai orang yang susah, boleh nggak bantu saya 1 ekor sapi saja? Anda punya banyak sekali saya lihat ini. Lagi dia punya beralasan, oh enggak, ini adalah karena pintarnya saya mengelola ini terus. Jadi cenderung orang itu Bapak Ibu mengajum dirinya karena dia punya apa. Ini satu. Orang yang semakin punya banyak biasanya semakin banyak gaya. Semakin punya banyak. Semakin dia punya ilmu, bisa jadi semakin potensi dia semakin meremehkan orang. Semakin dia kaya, semakin dia mungkin punya potensi peluang merendahkan orang yang di bawah dia yang miskin. Semakin dia ganteng, dia akan melihat orang yang lebih jelek itu lebih hina. Jadi semakin orang itu punya kelebihan, bukan berarti semua ya, semakin dia berpeluang merendahkan yang di bawahnya. Nah, makanya yang istimewa itu kalau orang itu punya kelebihan tetap tawadhu, tetap istiqomah, tetap
merendah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة حي على Allah quwwata illa billah. حي على Ya. Lalu sampailah malaikat itu kepada orang yang ketiga, orang yang buta, yang aslinya buta dan disembuhkan oleh Allah SWT, diberikan sejumlah kambing yang akhirnya beranak pinak, berkembang biak dan akhirnya punya banyak kambing. Datang malaikat ini setelah ditolak oleh dua orang sebelumnya, dia datang. Saya sering mengkaji kisah-kisah, entah kenapa ya, pasti yang protagonis. Kalau antagonis itu artinya apa? Antagonis yang jahat. Si bawang merah, bawang putih. Yang protagonisnya yang protagonis. Protagonis itu yang putih dan yang merah itu antagonis. Saya sering dapatin kisah itu biasanya ujung yang kalau misalnya jumlahnya 3, pasti yang ketiga itu yang baik. Nabi Yusuf tuh punya saudara 12, mesti yang ke-12 tuh baik. Biar kenapa? Sengaja ditaruh di akhir tuh kadang biar ditungguin ceritanya. Jadi, untungnya ini cuma 3 nih. Kalau ceritanya 12 bisa sampai jam 10 nih. Jadi yang ketiga ini orang buta tadi yang sudah disembuhkan itu akhirnya datang malaikat juga sama. Jadi malaikat itu tidak pilih kasih, ujiannya sama, kata-katanya sama, tampangnya sama. Cuma bedanya adalah urutannya saja.
Dia datang dan mengaku sebagai musafir yang kesusahan, kelelahan, tidak punya uang. Dia bilang apa? Pak, saya ini dulu asli saya tuh buta, Pak. Dia ngaku nih, yang orang ketiga. Jadi mengaku, tahu diri, sadar diri itu penting. Saya ini dulu tidak punya apa-apa, saya dulu tidak punya apa-apa, dikasih sama Allah. Ya, lewat seseorang yang nggak saya kenal. Saya ini dulu buta, lalu saya dikasih penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bentuk apa ya? Orang itu kalau mendapat nikmat itu harus cepat mengembalikan kepada si pemilik nikmat itu. Nah, jadi kita kalau punya nikmat, cepat-cepat bilang alhamdulillah, cepat-cepat bilang masya Allah, tabarakallah, cepat-cepat bilang dalam surat Al-Kahfi itu apa? Masya Allah la quwata illa billah dan sejenisnya. Kalau lihat di mobil kadang ada stiker tulisan masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Itu ucapan-ucapan untuk cepat menyadarkan orang yang punya ataupun orang yang kebetulan membaca, yang sadar, yang melihat, itu cepat mengingat Allah. Jangan kita mengaku-ngaku, oh ini karena saya pinter, ini karena saya ganteng, ini karena saya hebat, ini karena saya kayak saya. Ini karena keluarga besar saya, keluarga yang mulia. Tadi yang dibacakan sama Nazima itu, dia bilang apa? Korun tuh ketika dibilang kamu dapat hebat sekali kamu nih, kamu punya harta kamu banyak sekali, sumbernya dari mana? Kata Korun bilang apa? Ini dari ilmu saya. Ini karena saya pinter nih. Jadi gini ya, Nabi Musa tuh musuhnya 3. Satu, rajanya itu namanya Fir'aun. Fir'aun ini punya penasehat pinter namanya Haman. Pinter, hidup satu masa itu. Fir'aun rajanya, penasehatnya yang paling pinter namanya Haman, yang paling kaya namanya Korun. Ya, 3 orang. 3 hidup satu masa menjadi musuhnya Nabi Musa. Nabi Musa itu siapa? Penggembala. Nabi iya, tapi penggembala. Terus ngelawan Fir'aun yang nggak pernah sakit, yang ganteng, yang kaya, yang punya kuasa. Kira-kira kalau kita jadi Bani Israel saat itu, lebih percaya penggembala atau raja yang ganteng? Tidak usah ragu-ragu. Nah, makanya orang yang beriman sama Nabi Musa tuh betul-betul kuat imannya. Kenapa? Percaya sama seorang penggembala. Mereka nggak mungkin belum sadar ngelihat nabinya itu. Tapi penggembala, bayangkan. Raja Fir'aun itu penguasa, ditopang, dilindungi, dikelilingi sama orang-orang yang luar biasa. Haman, Korun. Sekarang kita bicara Korun. Jadi orang yang buta itu mengaku, saya ini dulunya miskin, saya ini dulunya buta, tapi karena Allah ngasih saya, udah gini Pak, kamu mau berapapun ambil nih kambing saya. Wah ini ngeri nih, ini sulit nih, agak lain nih. Kamu mau ambil silahkan, toh saya juga dulu arsinya nggak punya apa-apa, ambil. Apa kata malaikat itu? Tahan, hartamu itu ditahan. Dan yakinlah akan dilipat gandakan sama Allah. Sebenarnya saya ini adalah malaikat. Berarti waktu sekarang tuh dia buka topengnya, prank gitu ya, tarang. Nah, jadi kalau zaman sekarang, jadi kan YouTube tuh banyak tuh orang pakai hidden kamera. Nggak tahu beneran hidden kamera atau hiddenan, saya nggak tahu tuh. Ada yang pura-pura miskin ngasih minta tolong, akhirnya lihat pedagang gitu ya. Oh gimana, saya punya uang cuma 5.000, bisa nggak saya nambah, bisa nggak saya, kasihan. Tapi ada juga yang karena dia nggak ngasih, nggak minta tolong, nolong itu diblur mukanya. Tapi yang ngasih itu akhirnya datang lagi, yang kedua ngasih uang, kaget, makasih, nangis, kasih musik lagi ya, musik opik gitu ya. Jadi lagu-lagu religi. Jadi yang orang ketiga ini betul-betul menyadari dia siapa, dia tahu Allah yang memberikan nikmat dan disuruh malaikat ini ngambil semuanya sepuasnya. Ya, jadi dia kasih kesempatan malaikat dan dia bilang malaikat tahan, Allah akan melipat gandakan. Sesungguhnya saya diutus untuk kalian bertiga ini, untuk orang-orang termasuk orang-orang sebelummu ya, untuk menguji kalian. Jadi apakah kalian tuh menjadi hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur? Kufur nikmat itu artinya orang yang tidak bersyukur. Kalau kafirun nikmat, orang yang kufur nikmat.
Tapi kalau kafir dalam akidah itu yang tidak percaya sama Allah. Ini beda, tingkatannya beda. Orang Islam tuh bisa saja dia kafirun nikmah atau kufur nikmat, bisa. Orang Muslim mukmin tuh bisa dia jatuh kepada kufur nikmat. Tapi bukan kufur akidah. Kufur akidah itu tidak percaya sama Allah. Kalau kufur nikmat itu artinya dia dikasih nikmat, ya kok nggak bersyukur, kurang bersyukur, hartanya tidak digunakan untuk yang semestinya dan seterusnya. Ya. Kalau selalu kita diingatkan, kalau orang berilmu itu harus mengeluarkan zakat. Zakatnya orang yang alim itu mengajar. Zakatnya orang yang berharta itu bahkan zakatnya berderma, sedekah, infak. Zakatnya orang yang jadi pejabat itu harus mengeluarkan undang-undang atau menggunakan kekuasaannya untuk membantu orang. Nah, sekarang kita mengukur nih, setiap kita pasti punya kelebihan, Bapak Ibu. Ya, hadirin rahimakumullah, kita pasti punya kelebihan. Kita keluarkan zakat daripada masing-masing nikmat itu apa? Pasti kita punya. Ya, pasti kita punya. Ini adik-adik yang merasa ilmunya lebih daripada yang lainnya, dibantu temannya saat tidak ujian. Kalau pas ujian nggak usah. Ya, dibantu temannya nanya, saya juga nggak tahu. Padahal udah belajar kamu, saya juga belum. Ya, jadi sering kejadian seperti itu. Ya. Ini anteng sekali, satu sendiri lagi talaki ya, lagi talaki surat Al-Waqiah, tapi jari-jarinya begini-begini. Ya. Jadi sama malaikat itu akhirnya disampaikan bahwasanya saya ini adalah malaikat yang diutus menguji kalian. Apa yang terjadi? Nikmat yang tadinya Allah berikan kepada dua orang sebelumnya itu diambil, dicabut. Kembali orang pertama itu menjadi orang yang pesakitan. Dia penyakit kusta lagi, dia lepra lagi, dia nanahan lagi. Seluruh sapi-sapinya dimusnahkan dengan cara-cara. Unta dan sapi mereka itu dimusnahkan. Ada yang meninggal, ada yang kesambar petir, ada yang keracunan. Pokoknya dihilangkan, dilenyapkan dan dimusnahkan. Bagi Allah itu mudah. Maka tadi Zahra itu baca, Allah itu Maha Kuasa yang telah membinasakan umat-umat dari kaum Nabi terdahulu dengan cara-cara yang luar biasa. Ya. Banyak sekali kisah-kisah umat-umat Nabi terdahulu itu yang dimusnahkan. Ada yang ditenggelamkan. Yang ditenggelamkan siapa itu? Umatnya Nabi siapa? Nabi? Ya. Ini gimana aja Kak? Nabi Musa. Tuh belakang. Untung bukan malaikat mungkar nakir yang nanya itu. Coba kayak mungkar nakir kan itu. Jadi kita tuh semua akan menjadi peserta cerdas cermat semua kita. Cerdas cermat kita dikubur itu ya. Man rabbuka. Angkat tangan. Kenapa? Kasih pilihan dong. A, ini, B, ini, C. Enggak ada. Man rabbuka itu jawabannya cuma satu. Esai, lisan, ujian lisan. Ya, man rabbuka. Untung tadi itu bukan pertanyaannya malaikat tadi itu. Siapakah nama umat yang ditenggelamkan? Musa, Ustaz. Laut merah itu mereka selamat. Yang ditenggelamkan itu Fir'aun dan bala tentaranya. Ditenggelamkan juga. Ya betul juga nih, betul ada betulnya. Betul, tapi tidak sempurna. Ini Nabi Lut lagi, lain itu di lain saja. Saya ingat ini ada soal ini selalu saya ingat ini. Ada ujian dulu, ujian akidah akhlak di Madani begini. Soalnya begini. Ya, saya mau bilang tapi saya nggak bilang yang buat soal salah. Yang jawabnya terlalu pintar. Nah, malaikat itu diciptakan dari dulu. Bentar. Saya udah emosi meriksa ini kan. Apa maksud dari dulu? Setelah dipikir-pikir betul juga. Malaikat diciptakan dari dulu. Lebih dulu daripada manusia begitu maksudnya. Jadi maksudnya tuh dari cahaya itu maksudnya, tapi ya akhirnya dibenarkan. Sama kayak soal matematika begini. Jika Ani memiliki 1.500 karet lalu dipinjam temannya 15,
sisa berapa, gitu ya. Sisa berapa, sisa karetnya begitu ya. Contohnya gini, dia punya karet 1.500, apa namanya? Dia beri karet 1.500, lalu yang dipakai cuma 15. Sisanya berapa? Jawabannya gini, ngapain beli banyak-banyak kalau yang dipakai cuma 15? Ya juga. Jadi ini enggak salah anak itu. Jadi dia ilmu mubazirnya masuk itu. Nggak usah beli banyak-banyak 1.500 kalau cuma dipakai 15. Iya, betul juga. Jadi analisanya bagus. Tapi untuk anak SD ketinggian itu. Jadi ya akhirnya dibenarkan. Nah, setelah itu kita mengevaluasi, buat soal itu yang paten-paten saja. Paten-paten. Kelas di sebuah sekolah ada santri kelas 5 jumlahnya 2.000. Jawabannya tuh, sekolah mana yang santrinya 5.000, 2.000, SD mana yang kelas 5 yang santri 2.000? Betul juga nggak ada. Nggak ada sekolah dasar yang santri satu kelasnya itu 2.000, itu nggak ada. Jadi emang anak-anak sekarang tuh kritis, ya, analitis, logis dia ketika berargumen. Kita bisa-bisa kalah itu. Ya. Jadi harus dilatih. Kadang buat soal itu lebih susah daripada menjawab. Jadi Nabi Nuh itu punya umat yang ditenggelamkan, dan itu pemutihan manusia. Jadi manusia pertama itu Nabi Adam, Nabi pertama dan Nabi Adam. Tapi Rasul pertama itu Nabi Nuh. Kenapa dia diutus ke manusia sebagai Rasul untuk berdakwah 950 tahun, followersnya nggak nyampe 100. Di sini Ustazah Nurul main Instagram, follower nanti berapa? Berapa? Zanila berapa followernya? Nggak tahu. Hah? Jarang buka IG. TikTok ada TikTok. Followernya berapa? 1040. Woy. Kalah Nabi, kalau ibaratnya Nabi Nuh buat akun TikTok, kalah Nabi Nuh itu. Cuma 80. Jadi ada Nabi yang nggak punya akun TikTok tapi followernya 2,5 miliar ya, bukan juta. Rasulullah Muhammad SAW. Itu lebih dahsyat itu. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, followernya 80. Zanila buat akun baru 2 tahun sudah 1.200. Nggak beli followers ya, Anda. Ya, jadi agar kita tidak menjadi orang yang kufur. Ya. Karena akibat daripada kufur ini satu, yang paling nyata itu adalah tidak berkah. Apapun itu, segala sesuatu kalau sudah nggak berkah itu bahaya. Ilmu kalau nggak berkah itu bahaya. Harta kalau nggak berkah itu bahaya. Umur kalau nggak berkah itu bahaya. Ciri-ciri keberkahan, tulisnya saja. Ciri keberkahan itu satu, yang punya sesuatu itu tenang. Ini ciri pertama. Orang tuh kalau sudah diliputi keberkahan pasti dia tenang. Kalau dia punya harta, hartanya menenangkan dia, tidak jadi sumber fitnah. Ya, pasti tenang. Yang kedua, ya, sesuatu itu akan menjadikan dia bermanfaat, luas manfaatnya. Kalau punya ilmu walaupun sedikit bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa disampaikan ke orang lain. Antum jangan sangka dai ustadz yang cuma ketika ngomong pesertanya cuma 5-10 orang itu kalah mulia sama yang di tabligh akbar disaksikan oleh ribuan orang. Belum tentu. Bisa jadi di hadapan Allah ya, malaikat-malaikat mendoakan itu sama doanya. Jadi yang banyak bukan berarti lebih mulia, yang sedikit bukan berarti lebih hina. Ada pasti ustadz-ustadz di pelosok desa, pelosok kampung, di gunung yang ngajar alif bate ya, ngajar ngaji, ngajar kunci-kunci ibadah, ngajar tajwid, itu yang kayak gini nih, ya guru-guru ngaji gini, nulis izhar salah itu nggak masalah. Ya, malaikat itu sudah mencatat tuh dia niat ngajarnya. Nulis izhar, atau tinggal dikasih harakatnya azhir, jadi nampakkan atau perlihatkan. Apa? Jadi itu bisa jadi mulia di hadapan Allah
didoakan oleh malaikat-malaikat. Nah, jadi yang pertama tenang, yang kedua manfaat, yang ketiga nikmat itu akan mudah diajak taat. Kalau dia punya kendaraan, kendaraannya itu pasti pernah dipakai ngaji. Ya, motor-motornya jamaah kita ibu-ibu ini kan Skupai, ya, Viryu, ya, atau apa itu mungkin di pasaran biasa harganya. Tetapi karena itu mungkin dan kita yakin itu berkah, dia mudah diajak taat. Ya, menghadiri pengajian, menghadiri silaturahim, menghadiri apa lagi, menjenguk orang sakit. Ya. Jadi tenang bawaannya, bermanfaat dan enak dan mudah diajak taat. Itu ciri. Sekarang kita tinggal mengukur diri. Harta saya ini berkah atau enggak? Nah, berkah tadi lihat di 3 tuh. Ilmu saya ini manfaat atau enggak ya? Ilmu saya ini buat saya tenang atau enggak? Ada orang yang berilmu tapi makin galau. Ada orang berharta tapi makin nggak tenang, ya, makin disibukkan dan seterusnya. Bukannya makin taat tapi makin maksiat. Na'udzubillah. Jadi Sayyidina Umar itu punya doa yang menarik. Doanya Sayyidina Umar begini. Ini nggak diajar sama Rasulullah, tapi Sayyidina Umar mengarang sendiri doa. Allahumma inni la as'aluka rizqa qadartahu li. Ya Allah, saya ini nggak minta rizki yang kau takdirkan kepadaku. Bukan hanya itu maksudnya, bukan hanya itu yang saya minta, tapi yang saya minta adalah walakinni as'alukal barakah fi hadzal rizki. Tapi yang saya minta adalah keberkahan di rizki tersebut. Ya, kita dalam bahasa Indonesia begini, ya Allah berkahilah harta saya. Itulah bahasa Indonesia. Ya Allah berkahilah keluarga saya. Ya Allah berkahilah ilmu saya. Ya Allah berkahilah. Sehingga kita bisa lebih paham memaknai makna berkah itu lebih serius. Ya. Harta banyak tidak berkah, susah. Ilmu banyak malah menipu orang, ngiterin orang, susah. Jabatan malah kita pakai apa, jaket orange, naudzubillah. Tahu arti jaket orange itu? Apa itu? Tahanan koruptor itu, ya. Bukan Shopee saja. Ya. Jadi insya Allah minta berkah. Bahasa mudahnya dari doa Sayyidina Umar tuh, ya Allah berkahi saya, harta saya, umur saya, ilmu saya, keluarga saya, hidup saya. Bahasa Indonesia sudah. Tapi jangan bersuara ketika sholat, ketika sujud terakhir, ya Allah berkahi. Ya, jadi saya kata-kata berkah itu luar biasa. Semoga berkah ya, barakallah. Itu kan bahasa-bahasa yang sering kita dengar. Kesimpulan dari kajian ini, satu, jika bersyukur itu adalah kewajiban, ya, bersyukur itu kan wajib hukumnya dalam Islam. Bayangkan, berarti orang yang tidak bersyukur itu ngapain? Melakukan apa berarti? Apa ya? Kalau bersyukur itu kewajiban, sesuatu yang wajib, berarti yang tidak bersyukur itu ngapain tuh? Berdosa karena tidak melakukan kewajiban, berarti haram. Berarti kufur itu keharaman, kufur nikmat tuh. Kalau bersyukur adalah kewajiban, maka kufur nikmat itu haram. Itu maksudnya. Jadi mafhum mukhalafahnya, ya, apa kebalikannya. Yang kedua, setiap kenikmatan bertambah, ya, maka harus rajin lebih bersyukur. Cara bersyukur itu banyak ya. Cara berlisan, ya, dengan hati, dengan sedekah, dengan mengajarkan orang, dengan menampakkan kesyukuran itu. Beda dengan flexing ya. Flexing itu artinya pamer. Beda dengan orang yang bersyukur. Kalau ada syukuran, pindah rumah baru dia syukuran, dia akikah anaknya dia syukuran, itu enggak flexing. Flexing itu kalau tiba-tiba dia ya semoga berkah, maklum HP-nya cuma ini, ternyata Pro Max, itu flexing. Ya gimana lagi susah-susah gini, mobil saya cuma 5. Jadi itu yang buat orang itu kadang marah, iri. Hati-hati ya, kalau udah jatuhnya itu hasad, iri, itu kena penyakit ain, naudzubillah. Penyakit ain itu kata Rasulullah itu nyata. Banyak sekali orang yang dunia sehat, ganteng, karena diainin, karena kena ain, nah gitu loh, kan diainin, apa diainin? Bukan didotin, disinin atau disotin gitu ya, ainin ya. Karena kena ain, karena orang nggak suka,
ya akhirnya dia langsung, itu banyak, saya punya teman, naudzubillah, dia anteng sehat, sekarang kurus, kering, tinggal tulang-tulangnya. Mungkin kita tidak pernah tahu ketika kita posting, ya betapa banyak orang yang posting anak ternyata menyakiti hati orang yang belum punya anak. Betapa banyak orang yang posting kekayaan menyakiti hati-hati orang yang tidak seberuntung dia. Ketika posting apa, makanya posting itu silakan diatur, ditata niatnya kira-kira ngapain nih. Jangan lupa alhamdulillah, jangan lupa barakallah, masya Allah dan seterusnya itu, sehingga jangan sampai kita kena ain. Alhamdulillah. Jadi kenikmatan yang tidak kau syukuri akan menjadi penyesalan yang besar ketika kau kehilangan. Jadi kalau kita tidak bersyukur, tidak rajin bersyukur, setiap kehilangan itu pasti rasanya itu dongkol, sakit hati, berat, karena susah melepaskan. Maka Ustaz Salim Abdullah itu pernah mengutip pendapat ulama begini, cukuplah harta itu letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau di hati itu berat ya, kalau di tangan dia udah kadang dia lepas, memang harus lepas, dikeluarkan. Tapi memang kalau sudah di hati susah itu. Ya, kalau di hati sudah susah. Jadi letakkan dia di tangan, usi nafsi, itu akan jauh lebih menenteramkan saat kehilangan, terutama saat kehilangan. Ya. Jadi orang tuh kalau jarang bersyukur, ketika dia kehilangan tuh pasti lebih berat rasanya. Ya. Apa sih? Ya. Oke. Cara syukur yang pertama dan paling mudah adalah mengembalikan nikmat itu kepada pemiliknya, yaitu Allah. Jadi bilang alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Ini adalah, saya punya kaligrafi. Kaligrafi itu di rumah rajin buatannya Tuan Guru Karim. Tuan Guru Karim dulu selesai dari Gontor ke Irak itu buat kaligrafi dari zaman dulu masih pakai kertas Manila ya, kertas Manila yang warna-warni deh. Itu dikasih kapur, terus di kapur digunting, tempel. Warna belakang sama kontras itu di rumah masih ada. Tulisannya hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah atau karena Allah begitu ya. Pemberian Allah itu masih ada. Itu perlu ditulis tuh di apa gitu ya. Saya punya mobil hadza min fadli rabbi, di rumah hadza min fadli rabbi. Nah, jangan di sini tato hadza min fadli rabbi, jangan. Banyak yang sekiranya bisa ditulis aja. Nah, yang terakhir, sebelum terakhir, nikmat-nikmat yang ada yang kita rasakan, yang sudah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, yang mungkin akan kita rasakan, jadikan sebagai dalil bukti bahwasanya Allah itu ada. Jadi kita makin yakin nih, nikmat ini kan pasti dari Allah. Maka karena nikmat ini ada, maka yang memberikan itu pasti ada. Nikmat ini kan bentuk kasih sayang Allah, maka kita yakin yang ngasih itu pasti Maha Pengasih, gitu. Jadi kalau kita dapat nikmat tuh berarti kembalikan cepat, oh ini karena Allah ada. Allah itu Maha baik, karena Allah itu punya sayang sama saya, gitu. Ada golongan manusia yang hanya bersyukur pada saat datang nikmat saja, tapi ada orang yang mengamalkan syukrun daim. Apa? Syukrun, semuanya bilang ya, syukrun daim. Syukrun daim itu artinya dawamu syukri, yang dia mau dia dapat nikmat atau enggak hari itu dia bersyukur. Ya, karena sebenarnya semua ini kan nikmat, tapi ada orang yang nggak ngerasakan. Hidup kita nikmat, oksigen ini nikmat, semuanya. Tapi ada yang nggak nganggap gitu. Kalaupun kita tidak menganggap hidup ini adalah nikmat, maka yakinlah bahwasanya ada orang yang mengamalkan syukrun daim. Saya selalu bilang, ayo kita mengamalkan 100 kali ucapan hamdalah sebelum terbit sama sebelum terbit matahari sama sebelum tenggelam matahari. Coba itu diamalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukrun daim, biar kita termasuk golongan yang ini. Jadi adapun ada tidak nikmat yang besar yang kita rasakan, itu tetap harus bersyukur. Kalau bersyukur dapat nikmat biasa, tapi ketika susah, ketika sedih, tetap bilang alhamdulillah, itu kan luar biasa. Nah, itulah dikatakan sebagai orang yang syukrun daim, orang-orang yang ini. Nah, jadi insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan ceritakan dan belajar dari beberapa firman Allah dalam surat Al-Qasas, kelanjutan dari kisah Qorun. Qorun itu ini spill-spillannya.
Korun itu saking kayanya, saking kaya dan banyak hartanya, itu punya banyak gudang. Gak cukup satu brankas, gak cukup satu lemari, tapi gudang. Gudang itu isinya harta karun, ya hartanya dia gitu ya. Banyak lah, ada emas, ada ini, ada semua perhiasan, semua yang mahal-mahal. Dan kuncinya saja, kalau antum punya barang, masukin ke keranjang, keranjangnya diangkat berat, ya wajar kan. Ini kuncinya, kunci gudang. Jadi dia punya gudang, ada gemboknya, ada kuncinya. Satu gudang, dua gudang, tiga gudang, katakanlah 100 gudang dia punya, isinya penuh, isinya mahal-mahal. Kuncinya saja, kunci dari masing-masing gudang ini, itu tidak bisa diangkat kurang dari 6 orang. Kuncinya saja, itu sepil-sepilannya. Jadi bisa dibayangkan itu, ya. Orang yang gym, orang yang kuat-kuat tuh ngangkat itu kan, dia harus latihan itu, dan dia punya kekuatan lebih besar daripada kita. Itu mengangkat kuncinya saja, kunci gudangnya, perbendaharaan daripada korun itu. Makanya pantas kalau dibilang sedikit-sedikit setiap harta temuan dikatakan harta korun, kan itu ditenggelamkan sama Allah. Nah itu kisahnya ada, dan itu betul-betul Allah menunjukkan kemahakuasaan bahwa dia itu, Allah ini juga memiliki sisi yang sangat menakutkan gitu ya. Allah kalau sudah bengis sekali. Kalau sudah menyiksa tuh siksaannya, makanya inna adzabillahi syadid. Allah nggak pernah bilang takutlah kepadaku karena siksaku itu sangatlah sepele. Nggak ada. Jadi siksaku itu adalah pedih, siksaku itu berat. Ya, Rasulullah tuh sampai minta memberikan syafaatnya itu kepada pamannya Abu Thalib yang telah mengasuh dia, yang ngajarin berdagang, ngajarin menggembala gitu, yang mengasuh, yang menjaga, melindungi. Itu dikatakan berdiri di api yang menjadi sandalnya begitu ya, tidak menghancurkan tubuhnya tetapi ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan, paling siksa. Lantas ada artis dari negeri Wakanda bilang apa? Nggak apa-apa kok, lama-lama juga nanti terbiasa. Masuk neraka itu bukan masalah adaptasi, ya. Masuk neraka itu kata Allah, badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul adzab. Jadi Allah tuh menghancurkan kulitnya, menghancurkan tulangnya, diciptakan lagi, ngerasain sakit lagi, terus berulang. Gimana mau adaptasi? Ya, jadi masuk surga, masuk neraka itu tidak ada adaptasinya. Ya, tidak ada adaptasinya. Tidak usah mampir, tidak usah bercita-cita pengen masuk neraka. Saya pengen masuk neraka, habis itu masuk surga. Kenapa? Biar lengkap pengalaman saya. Oh, ya. Nanti cerita, jadi narasumber diundang podcast gimana neraka. Oh, di neraka itu begini, tidak bisa. Ya. Jadi tidak usah. Lebih baik kita tidak merasakan sama sekali. Waliyadzubillah, na'udzubillah. Itu yang bisa yang sampaikan. Jadi doanya sekarang begini, amalkan doanya Sayyidina Umar. Kalau bahasa Indonesia lebih mudahnya, ya Allah berkahi hidup saya, berkahi harta saya. Silahkan sebutkan nikmat-nikmat yang ada, yang Allah berikan yang tiada habisnya itu. Kurang lebihnya mohon maaf agak lebih ini, banyak malah ya. Semoga bermanfaat, yang benar dan baik dari Allah dan Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.